Oke, selamat pagi. Saya akan menjelaskan tentang atau memberikan tips ya seputar mesin las MIG MMA TIG 160 yang dari Multipro ya, mengenai tentang kawat las yang tidak lancar atau tidak keluar di ujung tosnya di sini ya, di ujung tos di sini. Jadi tidak lancar ya. Ini saya akan kasih tips bagaimana kawat las ini bisa lancar atau bisa keluar ya. Yang pertama itu, atau faktor yang pertama, karena ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kawat las itu tidak keluar dengan lancar. Yang pertama itu dari kawat lasnya itu sendiri ya. Ini kawat las, jika tidak digunakan lama, kawat las ini kadang terjadi karat atau rusty ya, karat dalam kawat lasnya. Sebaiknya ketika kita pasang ini di mesin las ya, yang bagian karatnya itu harus dibuang terlebih dahulu ya, karena karat di sini akan menimbulkan tidak lancarnya kawat las di dalam kontak tip ya, atau di dalam selang atau tos dari mesin las ini ya. Jadi dari kawat lasnya ini terjadi karat. Yang kedua atau faktor yang kedua itu dari kontak tip ya, dari pemakaian kontak tip yang ada di ujung tosnya. Jadi kontak tip ini harus mengikuti ukuran dari diameter dari kawat las yang digunakan. Jadi dari kawat las, jika kawat lasnya ini ukuran 0,8, maka kontak tipnya itu juga harus yang 0,8 ya. Jadi kontak tip ini yang ada di ujung nozzle ini ukurannya itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang 0,8, 1 mili dan 1,2 ya. Jadi harus mengikuti dari kawat las yang digunakan. Dan kontak tip yang sudah pernah macet atau tidak bagus itu harus diganti ya, supaya posisinya lancar dan tidak macet ya. Atau bisa menggunakan gel ya, atau gel untuk welding ya, gel untuk welding, supaya mesin lasnya itu kawat lasnya lancar yang keluarnya ya. Itu faktor yang kedua dari kontak tip. Faktor yang ketiga itu dari feed roller ya, feed roller yang ada di mesin las ya. Coba saya nyalakan ini. Jadi feed roller di sini ukurannya juga harus menyesuaikan dari kawat las yang digunakan ya. Jika feed rollernya ini ukurannya tidak sama atau ukurannya lebih longgar, maka ketika kita pencet pos ini, kawat lasnya itu tidak keluar ya, kawat lasnya tidak keluar, jadi kurang maksimal. Jadi feed roller itu juga ada ukurannya. Jadi ukurannya itu ada 0,8 di sini, 1 mili dan 1,2 ya. Jadi feed roller itu harus menyesuaikan dari kawat las yang digunakan ya. Itu
Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat itu dari feeder ya, dari motor feeder di sini. Jadi ketika kita pencet tos ini ya, itu motor feeder di sini tidak berputar ya. Tidak berputar. Jadi putarannya pelan atau putarannya tidak maksimal sehingga kawat las itu tidak bisa keluar dengan sempurna ya. Itu dari feedernya. Yang terakhir atau yang kelima itu dari settingan dari mesin lasnya itu sendiri ya. Jadi settingannya itu di sini posisinya harus posisi mix, ampere dan voltasenya itu harus sesuai ya. Jadi harus diatur supaya settingannya itu bagus dan bisa digunakan di pengelasan di mic ya. Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan atau yang menjadi faktor utama dari kawat yang tidak keluar dengan sempurna ya, atau tidak lancar ya. Jadi ada 5 faktor yang tadi saya jelaskan ya. Yang paling sering atau yang paling banyak menjadi penyebab utama itu adalah kontak tip ya. Kontak tip yang ada di ujung dari tos ini ya. Jadi kontak tipnya ini sudah tidak bagus atau sudah aus atau sudah terbakar ya. Jadi harus diganti dengan yang terbaru ya, supaya lebih lancar ya. Jadi untuk mempermudah atau untuk memperlancar kawat las itu bisa menggunakan dengan nozzle gel yang khusus digunakan untuk welding ya. Jadi khusus digunakan untuk welding dari mesin las. Oke, mungkin itu ya penyebab dari tidak lancarnya kawat las ya. Mungkin bisa menjadi rekomendasi atau menjadi patokan buat pencinta mesin las ya, supaya bisa digunakan secara maksimal ya.